Oke, baiklah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the second session di acara Pusat Kajian Akuntansi Pendidikan bersama kami Departemen Akuntansi FEB UGM kita PKAP, Pusat Kajian Akuntansi Pendidikan adalah bagian dari Lab Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UGM. Yang kali ini di second session we are going to have three more followable distinctive speakers. Salah ya saya ngomongnya kemelinggis. Nah, kita akan bareng-bareng bareng-bareng sharing ceritanya. Tadi kan urut ya. Sama nih kayaknya kudu urut juga. Ini Pupu udah gabung belum sama kita? Tolong dong diliatin Zoom-nya, Kakak. Sudah, halo Pak. Hola girl. Kagak ada di Canberra yang namanya beliku di belakang itu. Mana ada? Mentang-mentang spring kok. Kok spring? Bentar lagi mau summer katanya sono. Masih spring nih. Iya. Emang perasaan Canberra kagak ada laut-lautnya deh. Ini lagi di rumah. Biar nggak serius-serius. Halo Pak Mike, gimana Pak Mike? Di rumah atau di kampus? Di rumah. Oh di rumah, oke. Rumahnya saat ini nggak di sini, nggak di Sindanglaya ya, nggak di Sindang. Di rumah di Canberra maksudnya. Di mana? Di rumah di Canberra, bukan di rumah di Jogja. Iya, kebetulan kita menghadirkan salah satu dosen di Departemen Akuntansi yang saat ini tengah menimba ilmu di Canberra, gitu ya. Nah, ibu kota Australia. Iya, tahu dong ya. Tahu. Tapi sepi kok dibandingkan tempat aku dulu. Iya. Beliau sedang mengambil program PhD tadi filosofi dokter di anu? Di University of Canberra. Di Canberra Uni di University of Canberra. UC. Iya. University of Canberra. Nah, ini pada tertarik nggak sih school di jobo-jobo gitu, di luar negeri gitu? Banget ya, banget. Asal FYI Prodi Akuntansi, Departemen Akuntansi juga memberikan opportunity, memberikan kesempatan buat mahasiswa agar bisa memiliki pengalaman, mendapatkan pengalaman untuk bisa kuliah di LN, gitu ya. Kita ada banyak kerjasama dengan Universitas Mitra di beberapa negara. Salah satunya ada di Australia, some of those European countries, terus kemudian di US, di North America, dan tentunya di Asia. Nah, kali ini ente mau spill apa nih ceritanya nih? Kak Pupu, kita manggilnya kakak ya? Boleh. Ya udah langsung aja deh ya. Oke. Kak Pupu ini waktunya 15 menitan. Monggo. Mau sharing apa aja? Sok atuh. Saya izin sharing screen ya. Monggo. Terima kasih pertama-tama saya sampaikan kepada Departemen Akuntansi FEB UGM telah walaupun jauh-jauh tapi ternyata saya tetap dekat di hati gitu. Sudah diperkenankan untuk berkontribusi pada acara pada di sana siang pagi hari ini di Jogja. Terima kasih saya sampaikan juga kepada teman saya Arika sudah Jawil gitu untuk ikut acara hari ini. Salam kenal semua adik-adik mahasiswa SMA adik-adik SMA. Perkenalkan, nama saya Putri Paramita Azitansia. Saya dosen di Departemen Akuntansi. Saat ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mike sedang melakukan studi S3 di University of Canberra di Australia. Jadi Canberra itu adalah ibu kota Australia ya adik-adik. Ibu kota Australia bukan Sydney, walaupun Sydney lebih hype. Pasti Pak Mike lebih setuju dengan ini. Oke. Nah,
Saya diminta hari ini untuk mengisi sesi terkait dengan belajar akuntansi di luar negeri. Tapi sebelum kita bahas terkait dengan itu, perkenankan saya untuk membawa adik-adik kepada beberapa pertanyaan yang mungkin untuk membantu merefleksikan diri. Ya, sebagai tambahan, saat ini di samping saya kuliah, saya juga diminta oleh tahu Kampus Merdeka ya, Kementerian Pendidikan dan bla 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 gitu, panjang lah kementeriannya. Untuk tahun ini Kementerian Pendidikan dan saya agak lupa nih. Kementerian Gawat Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kakak. Riset dan Teknologi. Terima kasih Pak Mike untuk menjadi koordinator untuk area Australia dan New Zealand dalam rangka program Indonesian International Students Mobility Awards. Jadi itu adalah program untuk study abroad program ditujukan kepada tahun depan kepada mahasiswa untuk di strata 1 sarjana dan untuk di sekolah vokasi. Jadi insya Allah tahun depan saya akan coordinate untuk both vocational schools dan S1 di Australia dan New Zealand. Nah, tentu saja di sini saya berasumsi nih, asumsi saya adalah semua yang pada hadir di acara pada hari ini ingin sekali untuk bisa masuk di FEB UGM atau in general ingin bisa untuk diterima di UGM pada waktunya. Jadi ketika lulus atau sebelum lulus ya selesai SMA, pengennya kuliah di UGM gitu. Nah, saya boleh sampaikan bahwa output akhir mahasiswa UGM semuanya pasti pengen lulus dari UGM. Bukan cuman judulnya, pernah kuliah di UGM tapi nggak lulus. Nggak pengen dong. Semua pengen supaya bisa lulus dari UGM dan kemudian melanjutkan cita-cita dan langkah-langkah selanjutnya yang sudah direncanakan. Saya ingat sekali waktu saya SMA dulu, saya sudah merencanakan saya pengen masuk ke UGM, ke akuntansi di UGM itu sejak kelas 2 SMA gitu. Kelas 2 SMA saya sudah merencanakan hal-hal apa saja yang ingin saya lakukan gitu. Ya. Nah, oke. Nah, ketika jadi mahasiswa nanti, mungkin teman-teman adik-adik SMA sekarang sudah bisa membayangkan ya. Kira-kira saya itu tipikal yang seperti apa ya untuk nanti pengen bisa lulus dari UGM. Ketika nanti saya jadi mahasiswa UGM, itu saya tuh akan kuliah tuh kayak apa ya gitu. Mungkin tidak banyak yang tahu saat ini di adik-adik semua yang ada di sini, atau mungkin semuanya sudah tahu, saya juga nggak tahu. Tapi perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal di sini bahwa cara menyelesaikan studi ketika saya kuliah waktu dulu di S1 gitu ya, dan juga sampai ketika saya di S3 sekarang, itu tidak hanya study hard because I don't want to be stupid gitu. Nggak kayak gitu. Jadi nggak cuma belajar dan kuliah pulang atau kuliah ke perpustakaan kemudian that's it gitu. Kenapa? Karena saya pengen dapat nilainya straight A semua, pengen nilainya kalau di sini HD semua, kita nggak pengen kayak gitu. Kenapa? Mungkin teman-teman adik-adik mahasiswa sudah banyak mendengar bahwa ketika nanti kita akan bekerja gitu ya, ijazah yang semuanya A nilainya itu bukan sesuatu yang dicari oleh orang yang akan oleh perusahaan maupun oleh pihak-pihak yang akan merekrut kita gitu ya. Nggak apa-apa, mungkin kalian ada yang di sini, saya pengen jadi entrepreneur. It's okay gitu. Tapi sekali lagi, ijazah straight A itu adalah salah satu hal atau faktor yang kita inginkan, tapi bukan segala-galanya. Tapi bukan berarti juga terus semuanya E atau D atau C, enggak. Karena ingat, output kita yang kita inginkan adalah lulus dari UGM, gitu kan. Tapi mungkin untuk saat ini, untuk level sekarang, teman-teman masih SMA, mungkin yang next step berikutnya adalah masuk ke UGM. Tapi saya akan bicara loncat agak satu langkah lebih maju, yaitu ketika nanti kalian sudah menjadi mahasiswa di FEB UGM gitu ya. Nah, terus kalau nggak study hard, apa dong Bu? Gimana dong gitu ya? Atau Mbak ya, bukan Bu ya. Nah, ini ada beberapa cara yang teman-teman bisa ambil gitu ya. Of course ya, tentu saja study smart bukan study hard ya, study smart, well, it can be hard too, gitu ya. Karena setiap orang punya kapasitas dan kapabilitas yang berbeda-beda terkait dengan memahami sesuatu, ya.
Jadi yang pertama adalah it's a must that you have to study smart gitu ya. Bukan study hard. Karena study hard belum tentu juga smart jadinya gitu kan. Nah, jadi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan untuk bisa memahami suatu materi atau suatu mata kuliah gitu ya. Nah, di samping study smart, ada beberapa hal lainnya yang bisa teman-teman semua nantinya ketika sudah studi di UGM bisa lakukan gitu. Saya ingat ketika saya jadi masih aktif mengajar beberapa waktu yang lalu sebelum saya studi S3, banyak mahasiswa datang ke saya gitu. Kebetulan dulu saya juga aktif di menjadi wakil manager untuk Office of International Affairs yang membantu FEB UGM untuk mengakomodir mahasiswa-mahasiswa yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, ya baik dengan exchange maupun study abroad programs maupun berbagai program lainnya. Jadi mereka datang ke saya, dia tanya, saya punya IPK sekian, tapi saya nggak cuma pengen ini Bu, saya pengen kayak teman saya tuh yang dia magang, internship magang ya. Kemudian dia ada juga yang, tapi saya juga pengen nggak cuma magang Bu, saya juga pengen bisa belajar ke luar negeri gitu. Tapi saya juga pengen ikut kompetisi gitu ya. Saya juga sekarang aktif Bu dan di organisasi. Nanti organisasi banyak sekali ya di UGM, di FEB UGM maupun di luar itu. Ada banyak sekali organisasi yang teman-teman bisa ikutin. Ya. Jadi apa yang saya harus lakukan nih Bu gitu. Pusing saya dengarnya gitu ya. Karena seperti masakan gitu ya, adik-adik semuanya. Ada yang sukanya asin banget, ada yang sukanya hambar, ada yang sukanya agak manis dikit gitu. Jadi meramu hal-hal ini itu bisa jadi berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi study smart itu adalah salah satu yang harus ditambah lagi dengan get socialized. Jadi jangan lupa, jangan mengurung diri melulu di kamar, karena dengan bersosialisasi kamu juga bisa untuk hal penting lainnya adalah memperluas jejaring atau networking yang kalian punya. Karena that would be very important for your future and maybe not for your future, mungkin bahkan mulai dari saat ini gitu ya. Jadi study smart, magang, competition, ikut kompetisi ya, ikut student organization, get socialized gitu ya, dan studying overseas. Pada sesi hari ini saya akan membahas terkait dengan studying overseas gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat di layar semuanya beberapa banyak opsi studying overseas gitu ya. Ada dual degree programs, itu ditawarkan di FEB UGM, mahasiswa akuntansi boleh ikut gitu ya, of course gitu ya. Terus ada study abroad programs, bisa ikut ISMA, program yang untuk area Australia dan New Zealand saya koordinasikan, maupun kamu mau ke Amerika, mau ke Eropa, silahkan gitu ya. Semua fully funded, semua dibiayai oleh negara gitu ya. Kemudian ada boleh ikut student exchange program, ada summer school programs, dan banyak lagi berbagai macam short term programs ketika untuk meningkatkan eksplorasi Anda atau mengekspansi pengalaman Anda untuk bisa belajar di luar negeri. Hal lainnya yang saya suka adalah backpacking trips. Kenapa saya masukkan ke studying overseas? Karena saya ini suka banget backpacking trips. Waktu saya sarjana S1 ya, begitu lulus, saya backpacking trip sama teman saya satu, kita keliling ASEAN gitu ya. Dan banyak sekali hal yang saya bisa pelajari dari situ. Dan jangan lupa, itu semua bisa dilakukan oleh mahasiswa akuntansi. Jadi jangan melulu berpikir bahwa, kalau aku mau ke luar negeri, maka aku harus kuliahnya visipol gitu ya. Di hubungan internasional. Enggak gitu. Anak akuntansi itu bisa melakukan ini semua juga gitu ya. Nah, oke. Banyak orang di sekitaran Anda saat ini di auditorium sekarang seperti Pak Mike itu juga melakukan studying overseas. Tanya aja sama beliau. Jangan lupa get socialized gitu ya. Jangan malu-malu sama Pak Mike. Beliau baik sekali gitu ya. Coba aja tanya, Pak dulu pernah kuliah di mana? Pernah studi di mana? Ke luar negeri kemana aja? Pak Mike pasti ceritanya panjang banget gitu ya. Pasti kalian senang dengarnya. Ya. Oke, studying overseas. Kenapa studying overseas? Satu, experience, ya pengalaman. Kedua adalah sebenarnya ketika studying overseas yang kita lakukan, yang saya lakukan, pengalaman saya adalah saya keluar dari comfort zone saya. Pengalaman pertama saya ke luar negeri itu untuk jangka waktu yang lama, itu adalah ketika saya sekolah S2. Gitu. Walaupun sebelum-sebelumnya saya
saya cukup rajin ke luar negeri gitu untuk berbagai macam acara sebagai mahasiswa S1 akuntansi UGM ya, FEB UGM. Jadi waktu saya S1, kelihatan banget ya angkatannya angkatan tua tuh. Saya ikut yang namanya Model United Nations. Waktu itu kami pergi ke Cina, ke Beijing untuk mengikuti yang namanya Asian International Model United Nations. Belajar akuntansi nggak saya di situ? Saya belajar untuk melakukan sidang bagaimana mensimulasikan sidang PBB waktu itu. Kepake nggak ilmu akuntansinya? Ilmu akuntansinya belum ada yang kepake, tapi cara berpikir akuntansinya kepake, gitu ya. Jadi ketika nanti kalian belajar di FEB UGM, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi kita harus di saat di titik ini adalah kita harus berani untuk berpikir yang sangat luas, gitu ya. Bukan hanya akuntansi secara ilmuannya, akuntansinya bahwa mungkin di SMA kalian yang kalian pelajari akuntansi adalah debit, kredit, saldo gitu ya, atau masalah ilmu ekonomi yaitu devisa negara dan segala macamnya. Tapi akuntansi itu bisa mengajari kita berbagai macam hal lainnya, yaitu bagaimana berpikir kritis, bagaimana being skeptical gitu ya terkait dengan segala hal yang terjadi di lingkungan kita, bagaimana melakukan perhitungan, budgeting, planning, banyak sekali hal yang kita bisa pelajari dan kita implementasikan di luar sebagai anak akuntansi di luar keilmuan kita di akuntansi. Banyak hal sekali yang kita bisa lakukan. Perjalanan saya ke luar negeri yang lainnya adalah ketika saya diundang oleh Ministry of Foreign Affairs Jepang bersama dengan 10 mahasiswa Indonesia lainnya. Jadi hanya 10 apa 11 mahasiswa Indonesia yang diundang ke Jepang untuk Asian Student Conference waktu itu. Jadi kami cukup beruntung karena waktu itu yang boleh mewakili Indonesia hanya dari 3 universitas. Jadi hati-hati ketika kalian memilih universitas, UGM harus salah satunya. Karena untuk mengikuti conference ini dari perwakilan di Indonesia hanya 3 universitas yang boleh ikut, UGM, UI, dan ITB. Udah, lainnya nggak boleh ikut. Jadi betapa kita punya privilege itu ketika menjadi mahasiswa UGM. Ya. Terus kemudian di tahun 2011, wah makin ketahuan nih tua banget ya. Di tahun 2011, ya, lebih tua. Tua banget. Tua banget. Di tahun 2011 saya berkesempatan untuk menjadi chairwoman, ketua untuk acara namanya Dream Summer School Program. Acara ini adalah milik UGM dan saya menjadi chair waktu itu. Pengalamannya sangat luar biasa dan alhamdulillah pengetahuan saya terkait dengan budgeting, planning, masalah finance dan segala macamnya itu kepake banget ketika saya menjadi ketua di sini gitu. Karena sebagai ketua tentu saja kita nggak cuma pointing fingers gitu, nggak boleh pointing fingers gitu. We have to know gitu, kita harus tahu apapun yang terjadi di sekitaran kita, kita harus tahu kalau ada isu solusinya apa yang kita harus kasih dan segala macamnya. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, tidak semua orang itu punya keahlian atau pemahaman terkait dengan finance dan akuntansi, sehingga sangat hal ini sangat bermanfaat sekali untuk saya ketika memimpin program ini. Nah, benefit lain yang saya dapat ketika saya menjadi chairwoman untuk acara ini adalah saya bisa pergi ke beberapa negara lainnya. Salah satunya adalah waktu itu mewakili UGM, bukan sebagai mahasiswa, walaupun saya masih mahasiswa, tapi sebagai pegawai UGM, nggak boleh ya ketahuan partner nanti untuk advertising gitu ya, atau memperkenalkan terkait dengan program summer school kita. Waktu itu saya di foto ini saya ke Taiwan, ke Taipei. Saya lupa universitinya namanya apa, kayaknya NTUST apa ya, ke National Taiwan University sama National Taiwan University for Science and Technology. Jadi semuanya dibayarin sama UGM waktu itu. Kalau kalian nanti punya pertanyaan Bu atau Mbak, ketika melakukan semua international exposures ini bagaimana, apakah bayar sendiri dan segala macamnya? Alhamdulillah, sekali lagi karena saya cukup punya privilege sebagai, tadi embel-embelnya privilege-nya adalah mahasiswa UGM, FEB UGM, semua yang saya lakukan untuk melakukan international exposures ini alhamdulillah dibayari oleh pihak-pihak lain. Jadi bahkan orang tua saya tidak mengeluarkan dana sepeser pun gitu ya. Nah selanjutnya, belum cerita masalah belajar akuntansinya ya di luar negeri, tapi ini yang ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan
ketika saya menjadi mahasiswa akuntansi dan betapa berharganya ketika saya memiliki di satu sisi saya memiliki keilmuan saya sebagai mahasiswa akuntansi, tapi di sisi lain saya bisa untuk mengeksplor banyak hal lainnya di luar dari akuntansi yang menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan saya terkait dengan banyak hal. Oke. Nah, tadi Pak Mike bilang ENU gitu ya. Jangan dibaca ANU gitu ya. Nanti parah lagi kalau kamu ke Amerika ada namanya Arizona State University. Nah, tingkat di Indonesia apa itu? Mana kita kalau pakai jumper gitu, tulisannya kalau di luar negeri cuma inisial doang gitu kan. Saya ya ketika pulang ke Indonesia ke bandara gitu ya, wah nggak sopan banget dia tuh. Arizona State University. Nah, kalian pikir sendiri ya, kira-kira singkatannya jadi apa gitu ya. Kalau Australian National University jadi ANU, nah, tadi jadi apa? Nah, ini my experience in getting a master degree at ANU. Jadi saya menghabiskan 2 tahun untuk kuliah di Australian National University. Memang programnya 2 tahun waktu itu. Saya mulai nggak perlu sebut tahun lah ya, tambah kelihatan tuanya. Saya kuliah di namanya College of Business and Economics karena di ANU kita bisa belajar akuntansi di college lainnya gitu ya, tapi lebih ke applied science ya, jadi applied accounting ya, lebih ke public administration ya. Tapi di sini saya memilih untuk belajar di College of Business and Economics. Nah, apa yang saya dapat di situ? Tadi saya sampaikan ya, yang namanya studi overseas itu kita keluar dari comfort zone kita, ya kan? Enak nggak? Ya awalnya ya pasti ada yang namanya honeymoon stage ya. Wah ini luar negeri kayak gini ini seru ya, beda banget dari tadi ada yang dari Purwokerto, beda banget dari Purwokerto, beda dari Purworejo, apalagi dari Jogja beda banget ya, sungguh sangat berbeda dari Indonesia gitu ya. Tidak hanya lingkungan sekitarnya, tapi juga cara kita berkomunikasi day to day life-nya sangat berbeda. Orang Indonesia itu dikit-dikit senyum dan segala macamnya. Kalau di sana kayak yang ya mereka baik tapi nggak terus yang dikit-dikit senyum, dikit-dikit gini nundukin kepala dan segala macamnya. Banyak hal yang berbeda. Ada sedikit culture shock di situ. Dosen-dosennya pun berbeda. Tapi itulah yang saya cari. Saya ingin keluar dari comfort zone saya, studi di luar negeri, karena saya ingin emphasize my experiences, pengalaman saya dan juga knowledge saya. Karena sekali lagi tidak hanya saya, tapi terutama adik-adik yang ada di ruang auditorium dan di ruang Zoom, kalian ini semakin terasa bahwa semakin muda angkatan kalian adalah you were the global citizen gitu. Bukan lagi kamu dari Purworejo, kamu dari Jogja, kamu dari Purwokerto, kamu dari mana-mana, bukan lagi, tapi you are a global citizen gitu. Jadi kita harus paham betul bagaimana kemudian memposisikan diri. Jangan terus bawa soalnya aku orang Jawa kayak gini. Enggak boleh kayak gitu. Jadi kita orang Jawa ketika kita di Jawa. Kita orang Jawa kita boleh bawa budaya kita Jawa, tapi kita harus tahu juga bagaimana kemudian have to put ourselves, bagaimana memposisikan diri kita ketika kita ada di negara lain, di kota lain dan segala macamnya. Itulah yang saya bilang keluar dari comfort zone saya. Itu culture shock. Ada kedua ya itu tentang studi. Belajar di luar negeri akuntansi itu seru banget gitu ya. Apalagi kita itu di sana sama dosen itu deket banget gitu ya. Hal yang berbeda adalah ketika di luar negeri kita ngambil banyak-banyak mata kuliah. Kita cuma ambil 4 mata kuliah, tapi semuanya sangat condensed gitu. Jadi kita harus sangat dilatih dan diasah critical thinking kita, bagaimana kita menulis dan segala macamnya. Termasuk kita harus paham sekali terkait dengan yang namanya plagiarism issue. Nggak boleh copy paste, itu nggak boleh. Nah, gimana kita bisa melakukan apa yang setidaknya seminimal mungkin adalah pengalamannya Mbak Putri tadi gitu ya. Let's do it gitu ya. Yeah, let's do it. What to prepare? Saya bagi 2 di sini, ada soft skill dan hard skills. Soft skills dan ini paling penting adalah pahami diri Anda sendiri gitu. Apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jangan terlalu pede gitu. Ya. Kedua adalah perluas wawasan Anda. Jangan terus maunya kuliah habis dari acara ini, UGM keren banget, that's it. Jangan. Perluas wawasan Anda, being critical gitu ya. Apa yang kalian butuhkan, apa yang kalian mau gitu ya. Being critical, perluas wawasan.
Kemudian berteman dengan banyak orang. Kenapa? Dengan berteman dengan banyak orang, maka kalian bisa tahu berbagai macam ide, cara berkomunikasi, memposisikan diri dan segala macamnya. Keempat adalah perhatikan sekitar, be observant. Kenapa? Karena sangat penting untuk kemudian kita ketika melakukan refleksi diri, merefleksikan diri sendiri. Aku kurang apa ya? Aku harus gimana ya? Dan segala macamnya. Terakhir adalah belajar berkomunikasi dan mengelola diri dalam berkomunikasi. How to position yourself ketika pada suatu kondisi, suatu tempat, bagaimana cara berbicara, mengatur tone berbicara, dan segala macamnya, itu penting sekali. Itu soft skills. Hard skills, semua orang tahu deh. Zaman sekarang, kuasai bahasa Inggris sama jaga prestasi akademik, gitu ya. Yang lainnya adalah, intinya jangan ngurung sendirilah di kamar. Nah, mungkin segitu aja sih dari saya. Nanti akan ada Q&A ya, session. Dan jangan lupa nanti ketika teman-teman mahasiswa SMA ini masuk kuliah, mungkin masih ada beasiswa, banyak sekali beasiswa, salah satunya beasiswa ISMA yang kalian bisa apply gitu. Mungkin demikian Pak Mike, terima kasih sekali banget ya jualan ISMA ya. Saya di MSIB aja nggak boleh jualan-jualan loh ini. Kenapa? Banget ya jualan ISMA-nya. Jualan ISMA-nya. Baik, matur nuwun Kak Pupu. Sebentar ya Kak Pupu ya, kita lanjutkan dulu di ceritanya kita lagi di LC nih, lantai 8. Learning Center lantai 8. Di sini ada kurang lebih 60 audiens ya dari berbagai sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan Jogja dan sekitarnya. Nah, kali ini saya lanjutkan dulu untuk yang versi luring dengan menghadirkan 2 pembicara ya yang luar biasa. Yang pertama saya undang ke on the stage Mas Afiandi. Mas Andi silahkan. Olah. Kemudian yang kedua adalah Kak Cita Amalia Husna. Silahkan, monggo. Boleh sedikit ya. Kayaknya dari paparan poster dan sebagainya udah bisa kenal sedikit ya tentang beliau berdua nih. Mas Andi, tuh nama lengkapnya Afiandi Okta Maulana, tapi kami manggilnya Mas Andi gitu ya. Nah, Mas Andi kemarin juga menyelesaikan PhD-nya di UK gitu ya. Di UK, kemudian sekarang bergabung dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Beliau, banyak banget ya, multi talenta ya, businessman juga, entrepreneurs juga dan sebagainya. Nanti bisa sharing-sharing. Kemudian one of the Indonesian mahasiswa berprestasi gitu ya. Kemarin di Kemendikbudristek ketemu Mas MM ya. Mas MM gitu. Masih ramai nggak sih tentang shadow organization-nya? Untung nggak ditanya. Kak Cita Amalia Husna yang berhasil di bulan Juni kemarin insya Allah sebagai mahasiswa berprestasi UGM yang kemudian maju ke skala nasional dan mendapat honorable mentions. Nah, beliau berdua akan sharing-sharing juga ke teman-teman semua di sini tentang apa sih asiknya belajar akuntansi gitu ya, atau akuntansi itu sebenarnya seperti apa gitu. Apa sih yang nanti bisa teman-teman di sini dapatkan ini kalau misalnya belajar akuntansi di FEB UGM ya. Nah, kita mulai dulu kalau menurut urutan gambar gitu, dengan Mas Andi ya. Mas Andi silahkan. Time is yours, 15 up to 20 minutes. Monggo silahkan berbagi, sharing dengan teman-teman dari berbagai SMA SMK ini. Stop. Terima kasih Pak Arif Michael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang adik-adik semua. Adik-adik semua, perkenalkan nama saya Afiandi Okta Maulana. Adik-adik bisa manggil saya Kak Afiandi seperti tadi memanggil Pak Arif Michael gitu, biar kita berasa muda terus teman-teman. Jadi dosen-dosen di sini senang ketemu mahasiswa karena semangatnya semangat muda terus ya Pak Sony ya. Gitu. Jadi saya ini kebetulan diberikan amanah oleh
di departemen dan di fakultas sebagai koordinator Career and Student Development Unit, adik-adik semua. Dalam bayangannya pasti Career and Student Development Unit, yaitu terkait dengan ya tentu saja pengembangan karir ke depan, adik-adik mau menjadi apa begitu ya, lalu pengembangan skill-skill yang nanti akan adik-adik dapatkan terkait dengan soft skill, untuk macam-macam ya adik-adik ya. Sehingga nanti harapannya ketika bergabung dengan FEB UGM dan di Departemen Akuntansi dapat secara optimal mempelajari apa yang telah kita rencanakan. Nah ini slide pertama, welcome to FEB UGM. Tepuk tangan dong kepada adik-adik semua. Ya. Welcome. Selamat datang. Sugeng rawuh. Bener nggak ya? Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Gitu ya. Asik nggak dosennya kayak saya gini ya? Asik ya? Ada Pak Arif, asik banget. Ada Pak Arif Michael, ada Bu Arika, ada Pak Son, itu asik-asik kita. Nah ini gedung kita, teman-teman. Dilihat tuh. Pakai eagle eye gitu. Waduh, tahu eagle eye nggak? Tahu nggak? Pura-puranya eagle eye gitu. Terbang dari atas pesawat tuh loh. Pakai drone itu, pakai drone. Ya, pakai bukan terus lompat setinggi itu gitu ya kan? Kalau lompat setinggi itu jadi Luffy, One Piece. Oke. Tahu nggak di mana lokasi FEB UGM? Ada yang tahu nggak? Ayo. Silakan angkat tangan. Mbak, namanya siapa Mbak? Ayo dong, nggak apa-apa, berdiri, stand up. Namanya siapa? Mbak Dila, dari? Oke, kayak dari tadi Pak di sini jawabannya. Oke, Tiga Purworejo. Oke, naik apa ke sini? Oke, semangat Pak Arif Michael, naik kereta sampai sini. Di mana Mbak Dila? Di mana gedungnya? Yang paling bagus ya? Yang ada Pertamina Tower sama LC ya? Oke, terima kasih sekali. Terima kasih, beri aplaus dong buat Mbak Dila. Nah, gitu. Kader-kader akuntansi FEB UGM itu tipikal-tipikalnya tuh kalau ditanyain langsung menjawab gitu. Langsung komunikatif. Bener nggak teman-teman? Ya, teman-teman bangga nggak seandainya nanti menjadi bagian dari FEB UGM dan akuntansi UGM? Bangga. Kenapa? Apa karena ketemu dosen kayak saya sukanya hahihi? Atau karena apa? Cara masuknya susah. Iya kan, tinggal buka kuncinya pintu aja gitu. Oke, next teman Mbak Mas. Nah, nanti ini secara singkat ya, ini gedung pusat ya teman-teman ya tuh. Itu yang desain Bung Karno zaman dulu. If I'm not mistaken ya Pak ya. Balerung tuh ya. Ya desain dok, bukan bangunnya Pak. Kalau bangunnya kontraktor Pak. Oke, next. Nah, ini departemen kita. Departemen itu kalau fakultas itu adalah seperti universitas itu paling tinggi jabatannya, kedudukannya teman-teman. Itu ada rektor, bawahnya ada fakultas. Di bawah fakultas itu ada departemen-departemen. Ada yang namanya akuntansi, ada yang namanya ilmu ekonomi, dan ada yang namanya manajemen. Dan kita akan to the point of accounting. Next. Nah ini akreditasi kita teman-teman, kalau pilih sekolah tuh pilih akreditasinya yang full kayak gini gitu. Nanti biar di ijazah banyak akreditasinya. Enggak ya, kita adalah universitas kalau teman-teman tadi bilang, masuknya susah Pak, kalau pausnya bagus lah ya. Secara institusi, adik-adik harus tahu, yang namanya sekolah itu kan dicari kualitasnya. Kualitas itu harus berdasarkan pada apa? Pada akreditasi kampusnya. FEB UGM diakreditasi oleh ACSB. ACSB itu kita yang pertama di Indonesia. Walaupun sekarang UI aja baru masuk ya Pak ya. Baru mau masuk ya, baru mengurus akreditasi itu. Next. Serta lokal dan internasional lain. Nah ini ranking kita teman-teman. Di QS. Nomor 1. Ya kan? Iya, alhamdulillah ya teman-teman ya. Nomor 1 itu. Tepuk tangan dong. Waduh. Lalu di Unirank nomor 1 juga gitu. Pokoknya akuntansi UGM nomor 1 di Indonesia. Udah gitu aja. Tahunya begitu. Kalau teman-teman masuk ikut kita, join ke kita bersama kita gitu ya. Teman-teman jadi nomor 1 se-Indonesia. No worries. Next.
Ya, ini adalah program studi yang ada di kita, adik-adik semua. Kalau adik-adik SMK atau SMA, otomatis jenjang yang akan adik-adik ambil ketika bergabung bersama kami, begitu, otomatis ada tingkat sarjana. Sarjana itu apa? Ya, tingkat pendidikan setelahnya, begitu kan, ada model D3, ada D4. Nah, di sini adalah sarjana S1 in accounting. Nanti dibagi menjadi 2, teman adik-adik semua. Ada yang disebut dengan program reguler dan ada yang disebut dengan program internasional atau IUP. Next, Mas. Nah, next saja ini untuk nanti teman-teman kalau sudah lulus S1 ya, itu bisa ambil magister juga bisa. Kalau mau lanjut seperti Bu Putri tadi atau seperti saya ambil doktor juga bisa di UGM. Itu nanti aja. Nah, ini adalah lembaga yang ada di kita. Next. Untuk menjembatani nanti adik-adik tertarik dengan keilmuan apa. Selanjutnya adalah next saja langsung ke prodi sarjana akuntansi, Mas. Next. Oke. Apa ini atasnya? Ketutupan. Nah, apa tujuan dari program studi sarjana akuntansi? Yang pertama adalah menjadi program studi sarjana akuntansi terkemuka di Indonesia dalam menghadapi tantangan dalam dunia internasional. Itu visi misinya adik-adik semua. Ada 4. Yang kedua, meningkatkan relasi internasional, namun tetap kuat mengakar pada kebudayaan lokal. Tadi yang dilakukan oleh Bu Putri tadi merupakan bagian dari upaya kita untuk menjaga kualitas pendidikan kita. Yang ketiga adalah mencetak para pemimpin dengan integritas dan pengetahuan akuntansi yang dibutuhkan untuk melayani masyarakat. Adik-adik tahu tidak, lulusan akuntansi UGM itu menjadi orang-orang yang penting gitu di level nasional dan internasional. Tahu? Lulusan dari FEB UGM juga tahu? Iya ya. Kalau ada orang cerita bahwa UGM itu besar loh. Besar enggak teman-teman? Oh besar. Kamu lari muterin aja capek kok. Iya kan? UGM itu betul-betul besar adik-adik semua, besar. Dan kita harus bangga menjadi bagian dari UGM karena apa? UGM dan akuntansi gitu ya. Karena kita menjadi bagian dari sebuah ekosistem yang bertujuan untuk membangun peradaban knowledge ya dan kebangsaan juga gitu. Karena merupakan amanat dan mandat dari tanah air begitu teman-teman semua. Yang selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan yang berfokus pada kualitas. Next. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Pak kalau mau masuk prodi S1 akuntansi di FEB UGM itu kita bisa lewat jalur apa sih gitu kan ya. Terus bedanya apa? Ya, ini ada 2 prodi yang bisa adik-adik nanti coba agar bisa bergabung dengan kami yang ada di FEB UGM di Departemen Akuntansi. Yang pertama adalah program studi. Prodi itu program studi. Prodi, program studi akuntansi yang reguler. Yang kedua adalah prodi akuntansi program internasional atau IUP. Bedanya apa? Bedanya adalah tata cara delivery-nya adik-adik. Proses seleksinya berbeda. Kalau yang reguler, itu skemanya ikut nanti ada skema yang teman-teman bisa cari tahu di website UGM. Ada SNMPTN, SBMPTN, ada ujian tulis. Kalau nanti ada jalur undangan, mahasiswa berprestasi dan lain sebagainya. Kalau program IUP nanti ada proses seleksinya yang berbeda dengan yang tadi saya sebutkan. Tata cara delivery kuliahnya, kalau IUP menggunakan bahasa Inggris, dan ada program juga nanti join program di luar negeri dengan universitas yang bekerja sama dengan kita. Next. Next. Ini yang reguler teman-teman. Nah gedungnya tinggi-tinggi ya teman-teman ya. Saya nggak pernah loh naik gedung tinggi itu jalan kaki. Ya nanti kalau saya jalan kaki berat saya jadi 55. Sekarang udah 60-an lebih dikit gitu. Cukup ada kenaikan sejak saya lulus S1 dulu teman-teman. Tenang aja. Nanti kalau kuliah itu pasti naik setelah lulus. Nah next lagi. Tadi sudah ini ya sepertinya ya. Next. Lalu Pak, setelah kita masuk
di akuntansi UGM, kita tuh sebetulnya nanti bisa kemana aja sih Pak, gitu ya teman-teman. Teman-teman bertanya gitu. Banyak sekali teman-teman. Teman-teman nanti bisa, yang pertama bisa menjadi akuntan publik. Tahu akuntan publik nggak? Tahu? Ada yang dari IPS nggak di sini? Ada? Kok gini-gini? Yang tinggi, angkat tangan yang tinggi dong. Semangat, nggak usah malu. Ayo. IPS? Tahu ya, akuntansi tahu ya, akuntan publik tahu ya. Akuntan publik itu yang mengaudit gitu ya, memeriksa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Lalu akuntan perusahaan, akuntan memang fungsinya menyiapkan laporan keuangan di dalam perusahaan. Atau menjadi auditor gitu, teman-teman. Atau menjadi wirausaha. Atau kerja di pemerintahan. Tidak hanya berfokus sebagai akuntan pemerintahan ya teman-teman, tapi juga bisa dalam aspek apa saja. Menjadi dosen gitu seperti saya, atau menjadi konsultan gitu, konsultan bisnis dan segala macamnya. Jadi profil-profil lulusan kita itu tidak terbatas pada 1-2 profesi, tapi sangat beragam adik-adik semua. Sangat beragam dan sangat variatif. Sehingga apapun yang nanti adik-adik inginkan setelah lulus dari FEB UGM, harapannya itu adik-adik bisa mencari tujuan gitu ya, mendesain masa depan adik-adik itu sesuai dengan saya itu pengennya setelah lulus tuh pengen kerja di mana. Itu kan ada ya adik-adik ya. Ada yang pengen kerja di bank, ada yang pengen kerja di startup, di Shopee. Ini beneran aku survei nih adik-adik. Ada yang pengen kerja di Shopee, Tokopedia nanti? Atau mau jadi wirausaha? Wah. Apa Mbak? Pengen di wirausaha? Wah, bagus sekali. Di Shopee nggak ada? Atau nggak ada yang pengen kerja? Nggak ada yang angkat tangan nih? Nggak ada yang angkat tangan, oke. Ya nanti perlu dilihat ya adik-adik semua. Memang nanti akan kebayang ketika sudah mulai kuliah, memahami perkuliahan di semester akhir gitu ya. Lalu kesempatan untuk kerja seperti apa Pak? Oh banyak sekali rekan-rekan adik-adik semua. Kita bekerja sama dengan hampir setiap perusahaan yang besar-besar ya. Perusahaan auditor tuh kampus rekrutmen ada di kami. Kita juga punya link ke perusahaan-perusahaan lain untuk masuk ke perusahaan-perusahaan itu. Di samping itu alumni kita juga kuat adik-adik semua. Dan mereka sangat concern terhadap adik-adiknya agar nanti keberlangsungan karir dan relasi estafet kepemimpinan itu terus ada. Next. Kalau yang ini IUP, oke. Next. Next. Nah ini alasan kenapa IUP ya teman-teman ya. Nah IUP tadi ada beberapa major ya, ada akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Nah kita akan membahas terkait akuntansi saja. Dan ini merupakan bagian dari sebuah ekosistem kelas internasional. Dan akreditasinya juga sudah internasional. Next. Nah ini juga tadi mirip ya, lulusan IUP juga hampir sama dengan lulusan secara reguler, hanya saja tata cara delivery-nya, lalu kesempatan untuk keluar negerinya tidak sama ya teman-teman ya, antara reguler dan IUP memiliki kesempatan yang sama, yang beda adalah terkait delivery perkuliahannya. Next. Nah ini instansi yang menjadi tujuan dari alumni-alumni kita, ada di KAP, kantor akuntan publik, ada yang di perbankan, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi BPK, adik-adik semua, ada yang di BUMN, dosen, DJP, dan lain sebagainya. Jadi sangat beragam sekali adik-adik semua. Next. Nah ini kerjasama kita, jadi jangan khawatir adik-adik semua kesempatan nanti untuk luar negeri gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Mbak Putri tadi. Mbak Putri ini rekan saya dulu waktu kuliah. Ini yang jadi dosen di FEB angkatan saya itu ada saya, Bu Arika, Bu Pupu, ada 5 orang teman-teman. Pak Rijat tadi itu sama Bu Hevon ada 5 orang. 5 orang ya Pak? Wah itu, so naik pensiun barengan Pak. Ya maksudnya barengan teman-teman, itu angkatan ketika kuliah dulu gitu. Ibaratnya teman-teman kalau bareng satu angkatan tuh teman 5 orang tuh jadi dosen. Asik ya. Nah ini ada beberapa keuntungan kalau di sekolah di FEB UGM teman-teman.
teman-teman bisa dapat dual degree program, exchange, summer program, winter program, lalu ada teman-teman juga bisa ikut lomba bisnis competition gitu dan segala macamnya. Next. Nah, ini beberapa network kita, baik itu di dalam wilayah ASEAN dan non-ASEAN, Jepang dan Korea Selatan. Teman-teman bisa lihat itu, Pak, pas sampai kerjasama ke Jepang itu bisa coba nanti pertukarannya. Next. Nah, ini di Eropa. Next. Nah, ini juga lanjutannya di Eropa dan halaman berikutnya juga sepertinya masih ya Mas ya. Next Mas. Next. Banyak sekali ini teman-teman. Jadi biar adik-adik tahu gitu. Bahwa memang kerjasama FEB UGM itu tidak terbatas pada regional tapi juga internasional. Ini keberhasilan teman-teman. Yang sebelah sini dulu bimbingan saya ini. Yang juara HSBC. Lomba di level Indonesia ya. Next. Nah ini lomba juga mahasiswa berprestasi yang salah satunya nanti teman-teman akan dengar dari Mbak Cita Amalia ya. Dia luar biasa teman-teman. Next. Nah ini fasilitas-fasilitasnya teman-teman bisa lihat gedung kita tinggi-tinggi gitu ya. Dan bagus-bagus ya. Dan baru-baru gitu. Kalau masuk tuh baunya masih baru gitu. Gitu ya. Kursinya aja baru-baru. Jadi enjoy lah kalau kuliah di kita. Next. Nah, itu ya teman-teman ada lab ada perpustakaan, lalu ada student lounge dan lain sebagainya. Next. Sepertinya sudah cukup ya Mas ya? Sudah habis ya? Terima kasih. Nah, itu bagian dari ruang pertemuan adik-adik semua. Dari sini ada yang semakin tahu terkait dengan info terkait prodi akuntansi di FEB UGM? Ada yang masih bingung? Enggak ya, saya harap adik-adik bisa membayangkan bahwa bergabung dengan akuntansi FEB UGM itu merupakan sebuah kesempatan yang besar. Kita juga membuka dengan lebar, dengan berbagai macam potensi tadi, program-program yang kita tawarkan, sehingga nanti ketika adik-adik bergabung dengan kita, otomatis adik-adik menjadi warga besar dari FEB UGM dan turut serta bermanfaat untuk bangsa dan tanah air. Begitu adik-adik semua, demikian dari saya berikan kepada Pak Arif Michael untuk melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang giliran Kak Cita nih, Kak Cita Amalia Husna yang akan berbagi cerita ya. Kalau ngelihat laman LinkedIn-nya, aduh ya, first apa begitu banyak banget kegiatannya, sangat beragam ya, mulai dari ikutin lomba, terus mewakili fakultas, ikut ini, mahasiswa berprestasi. Tadi sempat nonton nggak videonya di awal tadi? I had a dream gitu kan ya. Last 3.5 years ago katanya begitu kalau nggak salah diawalin ceritanya ya. Nah sekarang kita bertemu in person. Nah, tadi lihatnya video, sekarang well, we present you Kak Cita Amalia Husna. Sok atuh Kakak. Iya, terima kasih banyak ya Pak Michael ya. Oke, mungkin sebelumnya halo semuanya, siang Pak Sony, siang Bu Arika. Perkenalkan semuanya, nama saya Cita Amalia Husna. Di sini teman-teman bisa panggil aku langsung Cita aja boleh, mau pakai K juga nggak apa-apa. Karena umurnya kayaknya kita nggak beda jauh ya, cuma beda 3,5 sampai 4 tahun. Nah kebetulan juga aku itu kan kuliah di akuntansi FEB UGM. Nah, di sini aku mau membagikan beberapa hal mengenai kenapa sih teman-teman should pick accounting in FEB UGM buat jadi pilihan teman-teman, dan juga kira-kira suka dan juga dukanya yang dialami selama 3,5 tahun ya perkuliahan itu apa aja. Nah, boleh di next? Oke.
Jadi ini teman-teman sedikit resume dari aku. Selama 3,5 tahun di perkuliahan ini, aku intern, magang di beberapa perusahaan ternama, mulai dari banking, mulai dari consulting firm, dan juga teknologi. Jadi yang pertama aku baru aja magang di JP Morgan Chase Bank sebagai summer intern. Itu sebagai pipeline untuk menjadi full-time programnya mereka. Dan alhamdulillah aku dipilih dari UGM, yang 5 orang lainnya itu dari UI, Prasetya Mulia, Babson College in the US, ada juga Warwick University and also Shenzhen University of Hong Kong. Kemudian yang kedua, aku juga magang di Strategy and also Business Design in Deloitte Consulting, salah satu KAP terbesar di dunia ya. Kemudian juga pernah magang di Xiaomi sebagai Strategy Intern at the Chief of Staff Office. Aku juga pernah menjabat sebagai Director of Consulting di Student-led Consulting Services di UGM sendiri, namanya 180 Degrees Consulting. Dan juga sekarang aku sebagai lagi mau ngelarin skripsi sekarang aku di akuntansi sendiri, itu ya kesibukan utamanya adalah skripsi dan ya magang gitu. Kemarin juga aku mendapatkan prestasi sebagai mahasiswa berprestasi 1 Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022 dan mendapatkan medali kehormatan di mahasiswa berprestasi nasional tahun ini. Mungkin boleh dilanjut. Nah itu kan tadi aku udah ngomongin ke teman-teman semua kayak pengalaman magang aku, pengalaman kerja aku, dan seterusnya. Nah ini aku ada beberapa dokumentasi dari pengalaman magang aku dan sebagainya. Mungkin bisa di next. Nah ini banyak banget ya teman-teman ya, dilihat dari pojok kiri itu waktu aku jadi mapres, kemudian yang di bawah itu waktu aku ketemu sama teman-teman aku magang gitu. Jangan lupa foto di tulisan tempat magangnya gitu, Deloitte gitu, biar dikira pernah magang di Deloitte gitu. So actually all of this itu teman-teman itu salah satu keuntungan yang aku dapetin waktu aku kuliah di FEB UGM sendiri. Jadi di UGM sendiri kan kita memiliki banyak kelas ya. Akuntansi itu bukan cuma debit maupun kredit nih teman-teman. Beda sama yang teman-teman pelajari waktu di SMA. Di sini kita belajarnya itu lebih dari itu. Mungkin kalau misalnya debit dan kredit itu bisa mengantarkan kita di semester 1 aja. Tapi di semester 2 nih teman-teman, kemampuan kalian berbahasa Inggris, kemampuan kalian berpresentasi di depan umum, kemampuan kalian mengemukakan pendapat, itu semua yang dinilai gitu. Jadi makanya akuntansi itu nggak akan pernah mati di dunia ini. Jadi nanti kalian bisa jadi konsultan bisnis, juga kalian bisa menjadi seorang banker, maupun wirausahawan gitu. Itu sangat amat bisa dicapai di akuntansi ini. Nah karena kebetulan juga adik aku tuh lagi mau SBMPTN juga tahun ini. Jadi mungkin aku paham struggle kalian gitu, belajar tiap hari. Gimana sih caranya bisa masuk FEB UGM gitu. Nah saran aku kalau misalnya kalian emang mau masuk FEB UGM, jangan cuma semangatnya berhenti waktu masuk FEB UGM gitu. Semangatnya diterusin dari semester 1 ke semester 2 hingga semester akhir gitu. So the fire is still there, your spirit is still keep going gitu. Jadi once again jangan lupa, jangan pernah patah semangat gitu. Nah, yang teman-teman lihat back again, yang teman-teman lihat di sini itu banyak banget ya. Nah, mungkin yang kalian lihat ini itu prosnya kuliah di akuntansi FEB UGM gitu. Mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang paling tinggi di Indonesia, ketemu sama pengajar yang bukan hanya dari FEB UGM, bahkan dari luar negeri juga ada gitu. Dan kita memiliki banyak case-case gitu yang kita selesaikan di kelas. Contohnya kayak kemarin, kebetulan saya juga menjadi asdosnya Bu Arika ya, di kelas namanya Manajemen Control System. Nah walaupun namanya manajemen, teman-teman itu mata kuliah wajib yang diambil teman-teman akuntansi. Contohnya kayak kalau teman-teman tahu United Parcel Services yang ada di US, kita pengen lihat lagi tuh, balik lagi. Kira-kira cara mereka meningkatkan profitability-nya tuh gimana? Resiko yang hadir kalau misalnya kita mengimplementasikan solusi kita tuh apa? Dan kira-kira selama 5 tahun ke depan apakah mereka itu akan menjadi yang nomor 1 di bidang industrinya mereka gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gini itu yang membuat akuntansi tetap hidup sampai sekarang gitu sih teman-teman. Nah oke, mungkin kita lanjut aja ke next slide. Oke, so dengan pencapaian seperti ini itu does it come with a price to pay gitu kan pertanyaannya. Nah
Sama halnya dengan teman-teman yang sekarang sedang berjuang untuk SBMPTN, UTBK, SNMPTN, mungkin UTUL dan seterusnya gitu. Itu pastinya capek ya teman-teman ya. Capek banget, tiap malam mungkin kayak pengen nangis, mungkin ada beberapa teman-teman yang gap year gitu. Nah itu tuh jangan dijadikan suatu kelemahan dari diri kalian gitu. Kalau misalnya kalian sering ngerasa capek, sedangkan itu dibikin suatu motivasi. Karena karena pastinya setiap orang di sini itu sedang berjuang untuk mendapatkan satu bangku kursi yang ada di FEB UGM, terutama di Departemen Akuntansi ya. So nanti aku bakal bahas sedikit mengenai gimana sih cara aku itu bisa memanage time aku dan juga kira-kira apa aja sih yang bisa dipersiapkan teman-teman selagi untuk menjalani SBMPTN maupun UTBK ini gitu. Mungkin bisa next. Oke, jadi ini nih teman-teman. Aku sekalian pengen nanya ke teman-teman ya. Aku jelasin dulu, terus nanti teman-teman bisa menjawab gitu. Nanti kalau yang angkat tangan bisa langsung aja sertakan jawaban kalian. Oke, jadi ini adalah salah satu segitiga yang aku temukan dari jurnal psikologi nih teman-teman. Jadi ini pada dasarnya ketiga segitiga ini melambangkan hidup kita. Yang pertama adalah self, yang paling atas ya self. Self tuh artinya apa sih Kak? Jadi self tuh artinya kalian memprioritaskan diri kalian sendiri. Kalian bisa have fun, bisa ketemu teman, dan seterusnya. Yang sebelah pojok kanan adalah family ya. Family itu waktu bersama keluarga, bersama sanak saudara, bertemu, bercengkrama, dan seterusnya. Dan yang sebelah kiri ada career. Career contohnya misalnya kalian bekerja, kemudian kalian meneruskan pendidikan dan seterusnya gitu. Nah, kalau berdasarkan jurnal yang aku baca, itu kita maksimalnya itu bisa mengambil hanya 2 gitu. Bisa 3, tapi 2 kebanyakan orang hanya bisa 2 gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman nih, kira-kira mau yang mana nih? Pilih yang mana nih? Kira-kira self sama karir, career atau family atau apa gitu. Kira-kira ada yang mau angkat tangan? Sok, silahkan. Boleh? Wih, keren banget nih. Pertama saya Linda dari SMKN 1 Tempel. Kalau saya sendiri saya lebih memilih diri sendiri dan karir. Soalnya diri sendiri tentu saja kita yang menjalani. Kalau karir itu pendukung kita untuk ke masa depannya seperti apa. Kita hidup itu dari jenjang karir, memperoleh uang untuk melanjutkan hidup dari karir. Sedangkan kalau keluarga itu juga penting, tapi kalau tidak ada keduanya itu kalau saya kurang bisa gitu. Iya, nggak apa-apa. Iya. Seperti itu saja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Linda. Boleh aplaus ya dulu teman-teman. Nah. Keren banget nih Linda nih. Jadi emang bisa nih teman-teman kayak jawabannya Linda maupun jawaban teman-teman yang lain gitu. Misal pilih self sama family juga, itu nggak masalah teman-teman. Yang penting gimana sih cara kita bisa memaksimalkan kedua hal itu biar in the end itu nggak jadi waste gitu. Jadi keren banget dari Linda sendiri. Kalau misalnya dari aku nih, biasanya aku lebih pilih self dan juga sama sih kayak Linda, self dan juga career gitu. Bukan berarti aku mengesampingkan keluarga aku, tapi at this time gitu mungkin aku akan lebih memprioritaskan itu karena memang itu yang terpenting. Nah itu salah satu hal yang bisa membuat aku keep going dan juga bisa mencapai banyak hal yang teman-teman tadi lihat di slide sebelumnya gitu. Jadi ini penting ya buat diterapin teman-teman dan yang penting tetap kalau misalnya bahasanya ya tawakal gitu. Oke, boleh lanjut? Oke, ini sama aja sih teman-teman kayak yang tadi yang sebelah kiri ya. Nah, yang kanan ini sebenarnya kita pelajari di manajemen maupun akuntansi gitu, mengenai kira-kira kebutuhan yang sebenarnya kita perlukan apa. Nah, biasanya kalau misalnya teman-teman sekarang kan kebutuhannya mendapatkan kuliah. Mendapatkan kuliah, terlebih kalau bisa ya di FEB UGM, jurusannya akuntansi gitu. Nah, tapi teman-teman jangan lupa untuk selalu mengedepankan diri teman-teman juga. Itu dalam hal artian tuh kayak kalau misalnya makan dia teratur, pokoknya kesehatan nomor 1 gitu. So, kalau misalnya kalian udah sampai tingkat tertinggi gitu, tapi misalnya kalian kesehatannya juga degrading, itu akan kasihan di diri kalian sendiri. So, jangan pernah untuk lupa untuk kesehatan fisik dan juga mental gitu. Kalau di sini, boleh next? Oke, ini akan lebih ke detail tentang perjalanan aku kuliah.
Oke, yang pertama adalah dulu aku kuliah itu organisasi ya teman-teman yang menurut aku lumayan penting dan membentuk diri aku sendiri. Aku ada di BEM FEB UGM sebagai Kepala Departemen Hubungan dan Diplomasi Eksternal, juga sebagai Director of Consulting di 180 DC UGM, pernah juga di Badan Audit Kemahasiswaan dan the list goes on and on gitu teman-teman. Tapi yang menjadi catatan di sini adalah aku tidak pernah melakukan semuanya dalam satu waktu gitu. Bisa kalau misalnya di SMA gitu biasanya kan ikut organisasi misal OSIS gitu. OSIS biasa dari kelas 1 atau mungkin kelas 2 gitu. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman bisa mulai nih bahkan as late as semester 7 baru ikut organisasi itu nggak apa-apa. Jadi timingnya balik lagi ke teman-teman dan gimana cara ngatur jadwal teman-teman. Kemudian yang kedua adalah competition. Di sini aku ikut kompetisi itu totalnya 40 selama 7 semester. Tepuk tangan dong, 40 loh selama 7 semester. Nah, tapi itu nggak semuanya menang teman-teman. Kayak cuma berapa ya, belasan aja yang menang. Ya alhamdulillah. Dan UGM sendiri FEB terlebih itu memfasilitasi. Kalau misalnya aku sampai ke contohnya ke Jakarta kemarin, itu nanti biayanya juga akan diberikan oleh FEB dan juga UGM sendiri. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya pengen ikut lomba, besok di FEB maupun di UGM jangan khawatir, karena untuk masalah biaya ya insya Allah akan diatasi oleh fakultas gitu. Terlebih juga ada kalanya kita akan ke luar negeri ya. Kadang kita ada international competition. Kemarin aku harusnya ke Rotterdam, cuma karena one or two things itu akhirnya nggak jadi berangkat gitu. Tapi kalau misalnya masalah, once again masalah akomodasi, biaya gitu, don't worry about it. Yang ketiga adalah maintaining good GPA. Tadi kayaknya udah disampaikan juga sama Bu Putri. Tadi how to have a good GPA whilst having this work gitu. Jadi kalau misalnya it's not trying to scare you, tapi kalau misalnya teman-teman tahu SKS itu kita harus 144 SKS baru bisa lulus ya kalau dari FEB UGM sendiri. Nah, buat mendapatkan per semester 24 SKS itu kita harus mendapatkan IP 3,75. So, I mean it's quite high for the standard, tapi balik lagi kan kita kan udah AACSB. Standarnya udah internasional, jadi it's not that impossible to get 3,75 buat teman-teman kuliah di FEB UGM gitu. Terlebih teman-teman aku juga rata-rata IP-nya itu di atas 3 semua gitu. Jadi that's so amazing buat teman-teman FEB yang benar-benar emang belajar whilst working itu tapi mendapatkan nilai bagus itu ya udah sering ditemukan gitu di sini. And then fourth is how to speak English. Jangan lupa teman-teman, walaupun teman-teman besok masuknya reguler, itu teman-teman di sini itu belajar bahasa Inggrisnya itu ditingkatkan. Kenapa aku ngomong ditingkatkan? Karena pada akhirnya bahasa Inggris itu salah satu bahasa yang paling penting di dunia gitu. Nah, gimana sih Kak cara ngomong bahasa Inggris? Mungkin kalau misalnya dari aku sendiri itu dulu belajar di depan cermin, kemudian ngobrol sama teman, ya walaupun banyak salah grammar dan seterusnya gitu, yang penting kita bisa ngomong bahasa Inggris. Nah ini sebenarnya juga penting buat teman-teman yang besok mau ambil IUP, program IUP, karena kan ada salah satu skemanya itu kalian wawancara di depan juri gitu kan, depan juri. Jadi jangan lupa untuk practice biar kalian bisa as natural as possible to answer that question gitu. And untuk selain itu, I think buat teman-teman di sini bisa bikin timeline program kalian. Misal kalian mau ambil UTBK, seperti itu sih. Kalau misalnya mau ambil UTBK, timelinenya seperti apa gitu. Karena pada dasarnya, kenapa aku bisa mendapatkan banyak kompetisi sampai 40 tadi, itu karena aku bisa menempatkan timelinenya dengan as detail as possible gitu. Jadi mungkin kayak minggu ini, pada bulan ini aku kompetisi di sini. Minggu depannya aku akan final di sini dan seterusnya gitu. Mungkin dari teman-teman bisa pakai Google Calendar as a tool to help you gitu. Atau kalau teman-teman tahu kayak banyak banget tool-tool yang sering ada di Google Store maupun App Store gitu. Itu bisa banget dipakai. Other is milestone. Jadi kalau misalnya aku di sini di FEB itu aku belajar menggunakan milestone. Misal kalau mata kuliah A nih, mata kuliah A
aku milestone-nya belajar sampai halaman segini pada minggu ini gitu. Untuk minggu berikutnya aku menerapkan milestone segini gitu. Itu bisa diterapkan bagi teman-teman yang pengen belajar. Karena dengan menggunakan milestone kalian bisa tahu nih kalian kekurangannya di mana dan bisa dibikin perfect dulu sebelum kalian lanjut gitu. Jadi jangan pernah kalian melanjutkan suatu pekerjaan kalau kalian tahu nih di belakangnya aja belum sempurna. Jadi itu diterapkan dari sekarang biar teman-teman itu bisa menyempurnakan semua hal as perfect as possible. Terus yang lain seperti resource plan, kontak lain itu I think it's not really necessary right now. Mungkin bisa di next dulu. Oke, so ini roadmap aku dulu waktu kuliah di FEB UGM, pertama kali waktu semester 1 bisa dilihat ya, what I want to achieve. Apa yang aku ingin achieve? Yang pertama, I want to achieve like as minimum as 3 competitions every semester, join at least 1 conference, blah blah blah, and make better changes for everyone around me. Nah, tadi mungkin berbeda dengan teman-teman gitu. Pada dasarnya, aku awalnya I want to pick accounting FEB UGM, but not necessarily accounting. Jadi dulu mungkin salah satu yang jadi main concern aku adalah kompetisi yang ada di akuntansi FEB UGM itu kan sangat tinggi ya untuk masuk ya. Jadi aku pilih beberapa universitas lainnya dan dulu alhamdulillah aku keterima di UI Teknik Industri dan juga di Universitas Diponegoro Teknik Geodesi. Cuma at that time aku ngira kalau misalnya I think the prospect is better here at accounting karena aku setelah nanya orang-orang gitu kan kayak kenapa kamu pengen akuntansi gitu? Gajinya gede gitu. Jadi kayak gitu ya nggak salah. Nah terlebih juga karena deket sama rumah gitu. So dan juga akreditasinya kan sangat bagus ya AACSB. Jadi that's why I want to achieve my degree here at the accounting gitu. So teman-teman bisa ngelihat ini nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau minta dan sebagainya, please feel free to hit me up at Instagram aku nanti mungkin DM. Nanti kalau misalnya ada yang mau minta PPT-nya boleh. Ini juga ada concern-concernnya unprofitable sama what I do-nya gitu. Jadi ini bisa teman-teman terapin buat yang mau ambil SBMPTN, SNMPTN, UTBK dan seterusnya, biar bisa keep on track tentang apa yang kalian lakukan. Mungkin next. Oke, so ini kayaknya tinggal 2 slide terakhir ya. Gimana sih caranya aku bisa achieving this great time management that I have right now adalah find your ikigai teman-teman. What is ikigai? Ikigai is something that comes from Japan tentang passion, mission, profession, and vacation gitu. Jadi kalau apa yang teman-teman lakukan itu membawa kebahagiaan bagi teman-teman, membawa senang bagi teman-teman, teman-teman juga bisa improve dan mungkin kalian juga bonusnya bisa dibayar dibayar juga oleh something that you do kayak gitu. Itu that's an ikigai teman-teman. Jadi aku juga menemukan ikigai aku di accounting. Kadang-kadang aku juga jadi moderator, jadi speaker. At sometimes juga aku nge-mentorin teman-teman yang emang di business case competition dan seterusnya gitu. So I think it's my ikigai to be here. Kemudian yang kedua adalah learn to say no. Kalau aku biasanya dari semester 2, semester 3 itu banyak banget ajakan main. Banyak ajakan main, ayo cheat main, bla 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 bla. Padahal aku juga pengen lomba gitu. Nah, balik lagi kan, kalau misalnya aku pengen hahaha doang, ya nanti jatuhnya nggak akan jadi cita yang sekarang gitu. Aku di sini di stage ini itu dengan berbagai banyak pengorbanan teman-teman. Jadi mungkin dari nggak pernah main dulu waktu semester awal-awal, kemudian jarang banget untuk kegiatan outing gitu. But eventually I really enjoy what I'm doing right now. Ketemu teman-teman bukan cuma dari UGM doang, mungkin dari UI, ITB, Prasetya Mulia dan seterusnya, bahkan outside universities. Jadi ini juga bisa diterapin teman-teman, learn to say no. Kalau bahasa Jawanya prihatin gitu. Jadi teman-teman bisa prihatin dengan kondisi teman-teman sekarang. Pokoknya tetap belajar, jangan lupa untuk tidak pernah menyerah gitu. Pokoknya selalu tawakal dengan apapun hasilnya dan perjuangan teman-teman. And third, just don't do it for the sake of pleasing. Banyak banget nih teman-teman yang masuk ke suatu jurusan karena disuruh orang tuanya.
Nah, kenapa disuruh orang tuanya? Ya mungkin karena mereka descendants-nya dari accounting, FEB UGM semua gitu. Nah, pokoknya yang aku pengen terapin di teman-teman adalah kalian kalau masuk FEB UGM itu karena kemauan kalian sendiri dan cita-cita kalian sendiri. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu, itu akan sulit di semester tengahnya. Semester awal oke, kalian bisa, tapi kalau di semester tengahnya kemauan itu kan akan semakin berkurang nih, semakin capek. Nah, itu jangan lupa untuk menemukan jati diri kalian kembali gitu. Oh, aku dulu masuk FEB UGM aja susah, jadi aku nggak boleh menyerah gitu aja gitu. Mungkin lanjut slide terakhir ya. Oke, jadi ini sih yang I do for the pros to spread good time management and also good positivity inside. Yang pertama adalah I spread positivity. Dulu aku selalu stressful ya di semester awal karena aku nggak tahu cara-caranya buat mengurangi stres itu sendiri. So it's important to keep everyone excited despite bad events happening. Jadi jangan lupa untuk selalu seek the positivity inside karena kita juga bakal tahu itu bisa membantu diri kita sendiri. And equip yourself with skills. Jadi teman-teman di sini jangan cuma belajar akuntansi besok debit kredit aja. Karena itu cuma di awal-awal doang gitu. Instead, teman-teman bisa belajar gimana sih cara presentasi menggunakan bahasa Inggris yang baik, maupun menggunakan tools-tools seperti Microsoft Excel gitu, atau mungkin Microsoft PowerPoint dan seterusnya. And di sebelah kanan, gimana cara kita encourage a good time management adalah ignore the bad news. Maksudnya ignore itu gimana sih? Ya look at the good side, jangan pernah look at the bad side for too long. Sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan pernah itu membawa kalian berlarut-larut. Jadi jangan sampai kalau misalnya kalian kecewakan sesuatu, jangan sampai itu sampai seminggu, terus kalian gak mau makan, gak mau keluar kamar. Nah itu kan jadi dampak negatif sendiri buat teman-teman. So instead jadikan itu suatu pacuan kepada kalian untuk mencapai yang lebih baik lagi. And try to do everything. You are not a one-man show, so don't try to do everything on your own. Bisa jadi kalian belajar bareng sama teman-teman kalian ada yang lebih jago di mata pelajaran ini, kalian bisa tanya gitu. Kan kita juga namanya makhluk sosial ya, kita sosial humaniora juga kan. Jadi kita belajarnya bersama-sama, jangan pernah sendiri. Jadi mungkin I think that's all from my side. Boleh di ke next slide? Ya, that's all from me and thank you so much teman-teman. Oke, thank you Kak Cita. Nah, sekarang it's time to Q&A bagi perancang, teman-teman yang ingin bertanya, memberikan komen kepada panelis kita pada siang hari ini. Ada Kak Pupu, Mas Andi, dan Kak Cita. Silahkan di-address ke masing-masing panelis dan atau minta panelis yang berkomentar bareng, silahkan. Any? Oke, nah ada dua penanya. Dari Vedita Alna Diva, Kak, saya mau tanya bagaimana cara menerapkan study smart dan apa langkah-langkah supaya dapat terpilih mengikuti studi di overseas dari SMK 1 Wonosari. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, saya ingin bertanya Kak, minimal program studi kuliah untuk menjadi akuntan pendidik dari SMK Muhammadiyah Karangmojo. Berikutnya adalah, Kak, saya mau tanya gimana cara memanage waktu versi Kak Cita dari Fatia. Nah, ada 3 penanya dari Zoom, nggih. Saya persilahkan Kak Pupu untuk memulainya, nanti akan ditimpali oleh panelis yang berikutnya. Monggo. Baik, terima kasih Pak Mike. Salam kenal Cita. Halo, apa kabar Pak Adi, Mas Adi? Kami teman satu angkatan. Baik, ada 3 pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, tampaknya kalau tadi sudah mendengarkan pemaparan dari Cita, semuanya sudah dijawab di situ ya, luar biasa. Bagaimana model-model study smart-nya yang bisa dilakukan. Tapi yang pasti adalah bukan study smart itu bukan model study wayangan gitu. Jadi study smart itu kita mulai dengan kita mengenali cara kita mulai mengenali diri sendiri gitu. What do I want? Apa yang saya mau? Apa yang saya harus lakukan? Kekurangan saya apa? Saya nggak bisa belajar dalam satu waktu. Jadi bagaimana itu kemudian harus dibagi-bagi gitu. Menjadi waktu-waktu yang lebih kecil-kecil lagi.
Terus hal lainnya adalah, nah ini yang mungkin belum terbiasa ya dilakukan di apa namanya di lingkungan di Indonesia adalah talk to your teachers, talk to your lecturers gitu. Jadi ajaklah dosenmu, ajaklah gurumu berdiskusi, berbicara terkait dengan apa mata pelajaran atau mata kuliah yang kalian ambil gitu. Jangan malu-malu gitu. Jangan mindsetnya kemudian aku mau men-challenge guruku, aku mau men-challenge dosenku, aku mau kelihatan pintar, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan dari berdiskusi dengan mereka adalah untuk mendapatkan apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan supaya arah saya belajar itu benar, supaya saya menjawab ujian itu sesuai dengan yang dimaui oleh si penguji gitu. Jadi itu yang harus kita lakukan, gitu, beberapa hal itu ya. Hal lainnya adalah terkait dengan mulailah buat ringkasan, belajar menjadi apa namanya. Jadi jangan baca buku semuanya itu pas malamnya mau ujian gitu. Jadi nggak wayangan gitu ya. Tapi bikin apa ya? Kalau kita biasanya pakai itu loh study card gitu. Jadi kayak saya ingat waktu dulu saya mau zaman dulu UAN gitu ya. Jadi punya kertas kecil-kecil terkait dengan topik-topik tertentu, kita men-challenge diri kita sendiri. Oh, kartu ini yang keluar, saya harus menjawab segala hal yang saya ketahui terkait dengan hal itu gitu. Nanti siapa yang uji ya, kita punya study group gitu, punya study grup belajar yang nanti kita saling apa namanya menguji dan membetulkan pemikiran atau jawaban dari teman-temannya. Nanti kalau sama-sama nggak yakin ya buka bukunya lagi, pelajari lagi lebih banyak. Jadi that's how you study smart menurut versi saya. Ini satu-satu apa gimana Pak Mike? Atau tiga-tiganya langsung? Monggo, kalau misalnya sekalian, kalau ada yang Kalian ya, lain, kalian ya, Pak Mike. Sekalian, sok. Halo. Ya, baik. Okay. Terkait dengan akuntan pendidik. Jadi akuntan pendidik ini tergantung Mbak Dina atau Dek Dina, akuntan pendidik di mana gitu. Apakah di SMK, apakah di menjadi dosen atau bagaimana? Nah, tentu saja itu nanti akan berbeda-beda. Tapi kalau secara cutting apa namanya minimalnya yang pasti untuk misalnya di SMA saya rasa masih S1 ya. S1 untuk nanti di dosen minimal kami aimingnya untuk S3 begitu. Nah, selanjutnya ini pertanyaan untuk kita kayaknya Pak. Oh, baik. Saya kayak miss satu ya. Supaya dapat terpilih mengikuti studying overseas. Gini, di Indonesia itu jumlah manusia di Indonesia banyak sekali. Dana yang digunakan untuk bisa funding, kalau ini kita aimingnya scholarship ya, dana yang digunakan untuk funding kita semua untuk bisa studying overseas itu tentu saja limited resources-nya. Kita pelajari itulah di ekonomi lah ya, limited resources, terus bagaimana kemudian kita nanti mendistribusikan resources itu. Jadi pertanyaannya ketika bagaimana biar terpilih, ya how to make yourself stand out gitu. Jadi kalau semuanya udah bisa bahasa Inggris, sudah bisa bahasa Inggrisnya IELTS-nya 7 semua, maka how to differentiate yourself gitu. Terus apa nih? Oh semuanya udah bisa pintar bahasa Inggris. Oke, IPK-nya gimana? Tadi kayak yang Cita lakukan adalah dia doing internship, ada ikut competition. Jadi hal-hal tambahan apa, uniqueness apa yang kamu punya gitu. Boleh misalnya kamu ikut organisasi ini non-profit organization apa, nggak cuman ikut-ikutan ikut kepanitiaan, tapi why you're joining that gitu. Kenapa kamu mengikuti kepanitiaan itu? Semua harus ada reasoningnya, dan reasoning itu harus lead ke atau menuju kepada bagaimana supaya aku terpilih menjadi salah satu mahasiswa atau salah satu siswa yang dibiayai untuk studi overseas. Itu sih sebetulnya yang kita harus pikirkan terkait dengan studying overseas, karena at the end of the day ketika kalau kamu buka website beasiswa ya, semuanya minimum requirements-nya jelas. Kayak misalnya di yang saya kelola sekarang minimum requirements-nya IELTS 6,5 gitu ya. Tapi kenyataannya yang pada daftar Bapak Ibu semuanya itu IELTS-nya kebanyakan di atas 6,5 gitu. Jadi very obvious, sangat jelas ketika yang IELTS-nya cuma 6,5 maka dia nggak akan kepilih gitu, karena
ada yang lebih dari itu IELTS-nya dan banyak gitu. Jadi how to make yourself stand out gitu. Demikian sih Pak Mike dan Bapak Ibu semua serta adik-adik jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, thank you Kak Pupu. Nah, Mas Andi mau ditambahin? Silakan. Ya, mungkin saya menambahkan tadi terkait akuntan pendidik ya. Jadi adik-adik, akuntan pendidik itu biasanya adalah seperti bisa jadi guru, bisa jadi dosen seperti kami di sini. Tergantung tujuannya itu menjadi akuntan pendidik di strata apa gitu. Apakah di tingkat universitas sebagai dosen atau menjadi guru-guru di Sepertinya kalau guru akuntansi di sekolahan belum termasuk akuntan belum ya pendidik Pak ya? Belum ya. Oke. Ada guru akuntansi nggak adik-adik semua? Ada ya, ada Pak. In, tapi bukan akuntan ya? Iya, bukan karena bukan akuntan. Bukan termasuk asosiasi. Ya, berarti kalau ingin ke universitas ya biasanya adik-adik pengen tahu dulu universitasnya apa gitu ya. Cuman standar umumnya biasanya kalau pengen ngajar ya S2. Nanti biasanya mensyaratkan untuk S3 juga ada beberapa universitas seperti itu. Jadi kurang lebih begitu adik-adik. Itu aja Pak Arif. Oke, baik. Nah, banyak yang ditujukan ke Kak Cita, silahkan. Bisa naik ke atas sebentar Kakak proyektornya. Proyektor. Tadi daftar pertanyaannya yang pertama terkait dengan masalah lagi nih. Nah, ini ya, study smart, kemudian tentang bagaimana cara ke bawah lagi tolong. Ke bawah please. Study smart, kemudian cara time management, dan ini sekaligus bisa dijawab, okay? Bagaimana cara sosok introvert itu bisa keluar dari zona nyaman. Lala, ini semua introvert semua nggak sih, Bo? Enggak, jadi enggak. Oke, monggo. Oke, terima kasih ya Pak Michael. Mungkin saya jawab dulu dari pertanyaan yang pertama ya. Gimana sih caranya biar bisa keterima studying overseas gitu. Kebetulan kemarin aku juga pernah summer di Korea University and also... di KU? Iya, KU. Sky. Gimana? Seoul, Korea, and Yonsei. Ya, Sky University. Terus pernah juga di Usong University di Seoul Bridge, kebetulan itu programnya FEB sendiri. Jadi kalau misalnya yang di Usong aku benar-benar gratis tis itu jadi FEB. So gimana sih cara biar bisa kepilih? Tentunya di pertama aplikasi itu ada namanya CV screening gitu, CV screening dari FEB sendiri. Biasanya itu yang terpilih yang IPK-nya di atas rata-rata dan juga memiliki berbagai kompetisi maupun organisasi yang ada. Pokoknya anaknya aktif gitu. So that's why I'm telling you this because banyak banget kesempatan gratis di FEB UGM, especially studying abroad gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman untuk selalu aktif mencari informasi, aktif dalam berkomunikasi dan juga aktif dalam mengikuti event, kegiatan, kompetisi dan sebagainya gitu. Pokoknya bisa dimulai dari situ dulu sih. Kemudian untuk pertanyaan kedua, gimana sih cara manage time versi Kak Cita sendiri? Kalau dari aku yang paling utama adalah don't be a yes person. Jangan pernah jadi wong nggak enakan. Kan kebetulan kita semua kebanyakan. Udah ya tadi sudah learn how to say no. And you know sekarang apa katanya? Belajar untuk sabodoteing ya. Belajar bagaimana caranya kita berlaku masa bodoh gitu ya. Betul. Ada kalanya itu penting loh teman-teman gitu. Apalagi kalau misalnya aku kan emang dari kecil didikannya didikan Jawa ya gitu. Jadi ngerasa nggak enakan sama banyak orang gitu. So in college you have your own time, your own pace. Jangan pernah jadi orang nggak enakan. Ada kalanya kalian memang butuh istirahat, ada kalanya kalian emang perlu belajar sendiri dan seterusnya gitu. Ya bilang aja, oh sorry nggak bisa gitu. It's one simple sentence, tapi banyak orang yang nggak bisa make. Jadi to create a good time management, selalu jatuhnya quote on quote egois sama diri kalian sendiri, karena waktu kalian tuh lebih berharga. And mungkin lastly di sini adalah gimana sih caranya keluar dari zona nyaman? Karena Kak aku introvert gitu. Nah introvert sama menjadi kupu-kupu itu nggak bisa disamakan teman-teman. Kebetulan aku juga introvert. Kalau dari 16 personalities MBTI itu aku ISTJ, jadi introvert yang pertama. Nah apakah itu membuat aku menjadi kupu-kupu? Ya tentunya enggak. Itu
menjadi kupu-kupu dan introvert itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi kalau misalnya teman-teman yang introvert memang butuh waktu sendiri, ya silakan aja. Tapi jangan sampai itu membatasi ruang gerak kalian. Jadi kalian nggak pernah ikut kompetisi, nggak pernah ikut organisasi dan seterusnya. Toh akhirnya juga kalian sendiri yang diuntungkan kalau misalnya kalian ikut kompetisi dan organisasi gitu. Jadi think about your future rather than apa yang kalian rasakan gitu pada saat ini gitu. Karena itu hanya temporarily. I think that's all from me, Pak. Iya. Waduh, masih banyak ternyata. Ini masih ada yang mau nanya nggak yang di sini? Kalau yang di sini. Pak Mike, saya boleh nambahin dikit nggak? Sok. Silahkan. Jadi terkait dengan introvert itu saya setuju sama Cita ya. Pertanyaannya itu introvert atau social anxiety gitu. Masa sih Kak Pupu introvert? Jadi maunya kuliah pulang gitu. Ya, terima kasih. Iya, itu ada lagi tuh yang nanya banyak ternyata yang yang via Zoom-nya masih ada beberapa yang nanya. Siapa tahu pertanyaannya mewakili nggak nih? Sebagian yang ada di sini nih. Iya katanya. Izin tanya Kak, aku sebagai Gen Z yang maunya instan, lala. Kalau mau masuk di jurusan akuntansi, bagaimana survive-nya ya? Agar tidak bergantung ke program aplikasi akuntansi. Dari Alvito Raihan. Kemudian dari Devi Riani, Kak, bagaimana sih caranya menemukan passion dalam menentukan jurusan setelah masuk SMA atau SMK? Kadang suka bingung nih. Devi Alvira Seman 4 Magelang. Ini kayaknya semuanya ke Kak Cita ya, secara ya, Gen Z juga. Monggo. Mungkin aku akan jawab pertanyaan yang dari Alvito ya. Gimana biar nggak bergantung ke program aplikasi akuntansi? Nah gini nih teman-teman, kalau misalnya kalian semua udah mau pakai cara yang instan, itu kalian nggak akan belajar. Same thing dengan banyaknya penemu-penemu, contoh kayak penemu HP gitu. Nah dulu kan kita nggak langsung ada HP kan. Dulu sebelumnya kita baru ada telepon rumah, yang bahkan nggak bisa dipakai SMS dan seterusnya gitu. Jadi kita emang belajar dari basic. Same thing dengan kita belajar di kuliah. Pada semester 1 dan juga semester 2, kita akan diajari yang basic dulu. Jadi misalnya kayak gimana sih cara nulis neraca rugi laba dalam bentuk papernya seperti apa, masukinnya ke akun apa, ini debit atau kredit gitu. Jadi diajarinya pelan-pelan dari semester 1 dan juga semester 2. Nanti baru semester 3 dan seterusnya gitu, kita baru belajar tentang program akuntansi yang beneran gitu, yang dari komputer, maupun gimana sih cara kita bisa coding gitu. Bahkan nanti kita kalau di FEB UGM akan diajarin cara coding gitu, terkhusus di program studi akuntansi. Jadi kita akan belajar pelan-pelan dulu, baru nanti kita masuk yang ke advance, seperti itu sih. Kalau dari saya segitu sih Pak. Kak Pupu atau Mas Andi ada yang mau menambahkan ini? Terkait dengan survival agar nggak tergantung ke program. Apa nih? Aku. Ya. Saya dulu baik. ya. Saya tadi pas baca ini ingatnya malah mie instan gitu. Mungkin udah mulai sore ya. Susah ya nyari mie instan di sana. Tapi logikanya gini sih adik-adik. Mie instan itu enak ya, yang instan-instan tuh enak ya, mie instan Indomie gitu ya, enak. Anak saya aja kalau suruh makan, mau makan apa, maunya Indomie gitu. Itu kayak yang, ini enak banget ini gitu. Iya, tapi kalau itu dimakan terus-menerus, kira-kira jadi sakit nggak? Jadi sakit dong, iya kan? Walaupun suami saya juga bilang, kamu kalau mau diet yang jelas gitu ya, makan aja Indomie terus. Kalorinya jelas loh, itu 400 kalori gitu ya. Jadi, jelas-jelas kalori defisit gitu, karena hanya 400 kali 3, 1.200 kilokalori gitu ya. Tapi kan tidak baik untuk tubuh. Demikian juga dengan kalau kita maunya yang instan-instan. Misalnya berhitung, mungkin sama dengan logikanya gitu. Gimana ya, saya ini malas berhitung. Tapi saya butuh ada pelajaran matematika. Gimana caranya saya malas berhitung? Saya pakai kalkulator aja. Kira-kira dalam jangka panjang akan baik nggak? Kan nggak akan baik ya, sebetulnya gitu. Jadi logikanya sama. Seperti yang tadi kemudian dijelaskan lebih lanjut sama Cita tadi ya. Jadi kalau kita maunya yang instan-instan, tidak akan baik untuk yang jangka panjang. Itulah yang hal-hal yang instan inilah yang kemudian mematikan profesi akuntansi.
Jadi pertanyaannya saya kembalikan ke Alvito nih, kalau kamu maunya yang instan-instan, kamu pengen nggak profesi akuntansi ini tetap hidup? Kalau iya, maka mindset itu yang harus diubah, bahwa akuntansi itu tidak hanya sangat sempit pada terbatas pada aplikasi-aplikasi akuntansi, yaitu membuat laporan keuangan secara langsung, pelaporan pajak secara langsung. Akuntansi lebih dari itu, Vito. Sehingga apa yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita memahami basicnya akuntansi seperti yang tadi kita sampaikan, untuk kemudian kita bisa berpikir kritis dan we can contribute more dengan apa yang kita punya terkait dengan ilmu keakuntansian kita. Mungkin itu Pak Mike dari saya. Oke. Terima kasih. Ini saya ingat namanya kan Rehan ya. Nanti dia jawabnya gini, begitu sulit. Gitu ya. Ini Rehan yang itu bukan ya tentunya. Mas Andi silahkan. Ya. Saya coba menelaah Pak Mike pertanyaan dari Mas Alvito ini gitu. Persepsi saya, mohon maaf ya, itu Mas Alvito menanyakan bahwa sekarang kan sedang marak ya adik-adik semua, kalau ingin masuk perguruan tinggi itu kan ada program belajar pakai ada Zenius gitu kan. Lalu ada ruang guru, lalu mungkin ada aplikasi. Itu semuanya kayaknya mitra kami di MSIB deh yang disebut tadi. Iya. Ada aplikasi-aplikasi terkait soal aplikasi masuk perguruan tinggi kan misalnya begitu. Persepsi saya mungkin seperti itu Pak. Oh, bimbel-bimbel yang bimbel cepat aplikasi itu ya. Ya betul. Ya itu tidak salah ya adik-adik semua ya, karena merupakan ikhtiar kita gitu. Ikhtiar dalam artian di era yang sekarang ini maju ini kita gitu ya sebagai manusia itu ya, itu dimudahkan dengan adanya teknologi gitu, dengan adanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan, lalu adanya internet, aplikasi dan segala macamnya. Di satu sisi ketika masuk ke perguruan tinggi, adik-adik perguruan tinggi yang baik ya, yang bagus ya, semuanya bagus gitu. Cuma ada perguruan tinggi yang memang top tier gitu, seperti UGM, UI dan segala macamnya. Itu ada syarat-syaratnya gitu. Ada syarat-syaratnya, ada requirement-nya. Contohnya kalau di tahun lalu itu prosesnya itu ada SBMPTN itu misalnya dari kuota itu 200 orang misalnya. Itu 40% dari SBMPTN, 40% dari ujian tertulis dan segala macamnya. Nah itu memang adik-adik harus bisa menyesuaikan begitu ya. Adik-adik itu pengen masuk akuntansi UGM dengan jalur yang mana? Usaha yang dilakukan apa saja? Karena ada syarat-syaratnya adik-adik. Dan jujur saja saya kurang tahu ya aplikasi itu nanti sejauh mana menggaransi untuk masuk itu kan tidak ada yang bisa menggaransi gitu. Karena di samping tentu saja kalau pengen masuk itu ya harus usaha itu dengan belajar dengan serius, mencoba berbagai cara yang mungkin dilakukan untuk bisa masuk ke UGM. Yang ketiga juga jangan lupa berdoa begitu ya, itu menjadi syarat yang mutlak sekali gitu. Harapannya ya dengan usaha yang kita lakukan, karena usaha tidak mengkhianati hasil insya Allah begitu. Begitu Pak Mike dan Mas Rehan, sepertinya begitu arah pertanyaannya, sepertinya begitu. Kalau yang instan tadi ya, instan itu kan bagian dari menu gitu, menu dalam kita memilih gitu. Baik. Adik-adik. One last question sepertinya ditujukan buat Kak Cita. Bagaimana sih caranya menemukan passion dalam menentukan suatu jurusan? Monggo. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini setelah masuk kuliah ya? Oh, setelah masuk SMA ya? Jadi kalau misalnya gimana sih cara menemukan? Ya, mau milih jurusan tadi kan jenengan teknik industri UI, iya. terus kemudian Undip gitu, akhirnya memilih UGM, my passion ternyata di accounting. Iya, jadi gimana sih cara menemukan passion? Yang pertama mungkin caranya yang paling mudah ya, itu datang ke psikolog. Terus itu kan ada tes 1 harian ya. Mungkin kalau dulu saya kebetulan pernah nih di Fakultas Psikologi UGM itu. Jadi tesnya 1 hari, nanti ditentukan nih kira-kira jurusan yang sesuai apa. Nah itu yang paling mudah ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya yang passion, kalau misalnya teman-teman pengen tahu dari dalam diri kalian sendiri ya, kan kalian memiliki banyak mata pelajaran di kuliah. Kira-kira yang kalian paling enjoy itu yang mana? Yang pertama dapat nilai paling bagus, kemudian yang kedua adalah kalian tidak perlu terlalu berusaha, dan yang ketiga adalah kalian senang dalam mempelajari berbagai macam bab yang ada di dalam mata pelajaran itu gitu. Jadi itu gimana cara menentukan passion yang ada. Nah kenapa dulu aku ambil teknik, itu dikarenakan aku suka fisika.
aku suka fisika, suka matematika gitu. Jadi aku pilihannya sebenarnya 1 FKUI, 2 Teknik Industri UI, 3 Teknik Sipil UI. Kebetulan pilihannya dapatnya yang kedua Teknik Industri UI. Cuma kenapa akhirnya in the end aku emang pilih akuntansi UGM, karena memang ya back again at the first place gitu, aku merasa kalau misalnya aku lebih cocok dalam menghadapi suatu kasus-kasus bisnis dan juga memang lebih suka aja gitu loh in general, dan mungkin nilai aku di ekonomi juga lebih bagus gitu. Jadi mungkin gitu sih buat menjawab cara menemukan passion. Oke. One last, Kak Pupu ada masukan buat yang how to find your passion in order to choose jurusan setelah SMA gitu. Baik, terima kasih Pak Mike. Kalau dari saya sih paling simple adalah tanya diri kamu what makes you happy, apa yang bikin kalian senang ketika di SMA itu. Dan mungkin tidak mudah untuk banyak orang, tidak mudah untuk saya memilih akuntansi karena histori saya itu orang tua saya menolak gitu. Ayah saya pengen saya masuk itu di kedokteran gitu, tapi ya biasalah. Jangan-jangan saya tinggal nanya sama Mas Andi nih. Mas Andi juga pilih kedokteran, karena saya pilih kedokteran, Cita pilih kedokteran, Pupu pilih kedokteran, Mas Andi kedokteran juga. Saya dulu pengennya HI, Pak. Oh HI, untung berbeda. Nah, saya tetap saya terus pilihnya akuntansi simply karena mirip sama Cita tadi cerita. Karena kompetisinya tinggi gitu. Apa nih yang paling susah nih kira-kira di sosial, itu yang aku pilih. Nah, waktu zaman saya muda dulu itu akuntansi masih gitu muda, ya, udah pilih akuntansi. Tapi muda. Saya punya berbagai macam alasan lainnya yang bisa mendukung itu. Kenapa saya pengen akuntansi instead of management misalnya. Itu saya punya alasan-alasannya. Nah, itu mungkin satu, what makes you happy. Tapi tentu saja tidak mudah ketika ada banyak orang yang, ini orang Indonesia banget ya, ada banyak orang yang kemudian menaruh harapan ke kita untuk ngambil ini, ngambil itu, dan segala macamnya. Nah, saran saya adalah, bicaralah, ajak diskusi banyak orang, baca banyak hal, buka wawasan kalian, karena mungkin jangan-jangan apa yang kalian pikirkan itu yang kamu inginkan, itu belum bukan pasti itu yang benar-benar kamu butuhkan gitu. Jangan-jangan pikirannya adalah, saya pengen bisa kerja di industri, tapi ekonomi, tapi pengennya ngitung tentang di pabrik berapa kosnya dan segala macamnya. Akuntansi ada, tapi teknik industri juga ada. Jadi silakan diskusi pada banyak orang, ajak bicara banyak orang untuk bisa lebih tahu passion kita tuh sebenarnya arahnya ke yang akuntansi, ke manajemen, ke teknik industri, atau ke kedokteran, atau yang mana gitu. Karena it's your life, dan ini untuk sekian puluh tahun ke depan gitu. Itu sih Pak Mike. Terima kasih. Okay. Matur nuwun Kak Pupu. Nah, dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir ya. Dari saya cukupkan. Matur nuwun sangat. Would you like to give a big applause untuk para panelis kita pada siang ini? Terima kasih. Matur nuwun. Jikalau ada yang salah dalam rangka saya, during my time as the moderator today, saya ingin mengucapkan sorry. But hopefully teman-teman bisa mendapatkan insights ya, masukan, informasi, pengetahuan dari apa yang kita lakukan pada hari ini, dari pagi sampai siang hari ini ya. Thank you dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.